Halo semuanya, selamat datang di Gudang Laptop. Di video ini harusnya rilis di awal Oktober kemarin, tapi karena toko saking ramenya dan kameramennya dan juga reviewernya lagi agak sibuk, di video ini kita akan kasih rekomendasi dan kasih beberapa kategori laptop dari harga 2 jutaan, 3 juta, 2 juta kecil, 2 juta besar, 3 juta kecil, 3 juta besar, sampai di harga 5 jutaan. Mari kita mulai. Ini dia kandidat-kandidat laptop yang cocok buat kalian check out di tahun 2024, utamanya di bulan Oktober karena ini harganya lagi murah banget di bulan ini. Mari kita mulai. Kita mulai laptop dari harga 2 jutaan. Nah, ini di harga 2 juta kecil ini ada Lenovo ThinkPad X270 yang ditenagai prosesor i5 generasi 6 menggunakan RAM DDR4 dan juga SSD-nya menggunakan seri M2, bisa NVMe, bisa juga M2 Opal. Ada juga Lenovo ThinkPad T470 dengan prosesor i5 generasi 6, ada juga i5 generasi 7. Ya harganya beda sekitar 300 ribuan antara generasi 6 dan generasi 7. RAM-nya sama-sama menggunakan DDR4. Namun untuk T470 dia layarnya 14 inci. Nah, itu kalau dari Lenovo. Kalau dari Dell ada Dell 5280 yang ditenagai prosesor i5 generasi 7. Ini layarnya 12 inci. Dan RAM-nya juga DDR4, SSD-nya menggunakan SSD M2 NVMe. Dan berikutnya dari Dell ada Dell 7290 dengan prosesor i5 generasi ke-8. Nah, ini harganya 2 juta besar, di 2 juta 900-an gitu. Tapi generasi 8, 4 core 8 thread. Layarnya pun ada yang Full SD, ada yang belum. Tapi rata-rata sih untuk seri 7280 ini Full SD. Dan keyboardnya backlight. Nah, itu kalau dari Lenovo dan Dell. Kalau dari HP kayaknya di 2 jutaan belum ada. Akan ada di harga 3 juta ke 4 juta. Kalau di harga 3 sampai 4 jutaan, kita mulai dari HP. Ini adalah HP EliteBook 830 G6. Ditenagai prosesor i5 generasi 8. 4 core, 8 thread. RAM-nya 8 GB, bisa di-upgrade sampai dengan 30 GB. Storage-nya bisa di-upgrade maksimal sampai dengan 1 TB. Layarnya 13 inci, resolusinya Full HD. Harganya 3 juta kecil nih, 3 juta 500-an. Dan lanjut ke Lenovo. Lenovo ThinkPad nih di harga 3 ke 4 juta ini lumayan banyak pilihannya. Utamanya dari prosesor yang menggunakan AMD Ryzen. Ada Lenovo T495 varian touchscreen dengan prosesor AMD Ryzen Pro seri 3500. Ada juga Lenovo ThinkPad E495 dengan prosesor AMD Ryzen 5. Bukan yang seri Pro, tapi tetap serinya 3500. Dan kemudian ada dari Lenovo ThinkPad L14. Prosesornya juga sama, AMD Ryzen 5 Pro. Nah, tapi ini harganya mepet-mepet ke 4 juta. Nah, kalau 3 juta kecil itu ada Lenovo ThinkPad A485 dengan prosesor AMD Ryzen 5 Pro, tapi seri 2000. Nah, itu kalau AMD Ryzen. Kalau yang Intel tuh ada Lenovo ThinkPad T480 dengan prosesor i5 Gen 8. T490 prosesor juga i5 Gen 8. Nah, ini semuanya RAM-nya bisa di-upgrade maksimal hingga 32 GB dan storage-nya juga bisa di-upgrade sampai dengan 1 TB. Lanjut kalau kita ke Dell. Dell ini pilihannya nggak begitu banyak tapi lumayan bervariasi ya. Dell ini dia ada Dell 7490, ada 7390 dan juga ada laptop Dell yang nggak banyak sih pilihannya. Paling hanya bisa saya kasih rekomendasi dua itu. Nah, tapi satu lagi nih, HP. Kalau HP yang harga 3 jutaan tuh ada HP Pro X2. Nah, ini laptop satu ini berbeda nih karena ini adalah laptop yang bisa dicopot antara layar dan juga keyboard, atau bahasanya laptop detachable. Nah, itu rekomendasi laptop di harga sampai 3-4 jutaan. Kita lanjut ke 5 sampai 6 jutaan. Lanjut ke harga 5 sampai 6 jutaan. Ke 5 sampai 6 jutaan ini cukup banyak nih variasi laptop yang bisa kalian check out. Utamanya ini pasti dapat di generasi 10 kalau i5, atau untuk i7 itu di generasi 8. Kita mulai dari HP. Ada HP 1040 G3 X360 dengan prosesor i7 generasi ke-8 4 core 8 thread. RAM-nya 16 GB onboard, tapi dia menggunakan LPDDR4X. Udah onboard seri X, pastinya speed-nya lebih kencang. Dan untuk storage-nya itu bisa di-upgrade sampai dengan 1 TB. Nah, layarnya sendiri ini 14 inci, resolusinya Full HD. Nah, untuk layarnya nih udah cukup banget nih. Mungkin kalian video editor tapi masih menggunakan aplikasi CapCut, nah, itu rekomendasi. Buat kalian desainer, ini lebih dari cukup. Buat kalian ilustrator, lebih baik lagi. Karena apa? Karena dia bisa di flip 360 derajat. Dan untungnya laptop ini bisa menggunakan universal stylus pen. Ya, jadi buat kalian sketch-sketch ini rekomendasi banget. Lanjut
Kalau untuk generasi 10 itu ada dari Lenovo ThinkPad T410 dengan prosesor i5 Gen 10, harganya 5 juta kecil, 5 juta 400 ribuan untuk varian yang paling rendah itu RAM 16 SSD 256 GB. Namun untuk T14 ini juga layarnya rata-rata sudah Full HD dan panel yang dipakai itu IPS. Nah, itu kalau dari Lenovo ThinkPad. Dari Dell ini pilihannya nggak banyak. Ada Dell 7390 2-in-1 dengan prosesor i5 generasi 8. Ada Dell 5300 2-in-1 dengan prosesor i7 generasi 8. 2-in-1 tuh artinya bisa di flip 360 derajat ya, yang disebutkan di sini. Nah, itu dia nggak begitu banyak variannya. Dan untuk detailnya akan saya buat di sini yang harganya 5 sampai 6 jutaan karena saya nggak lupa nih berapa banyak yang harga 5 sampai 6 jutaan karena pilihannya banyak banget. Langsung aja cek di Tokopedia ataupun di Shopee kita, dia ada di sini. Nah, di 5 sampai 6 jutaan tadi itu ada yang kelewat. Ada SP840G7 i5 generasi 10. Ada juga SP ProBook 430G7 i5 generasi 10. Sebenarnya pilihannya banyak banget gitu. Dan video-video rekomendasi seperti ini akan ada kita buat di tiap bulannya, mungkin di awal bulan ataupun di pertengahan bulan, tapi biasanya nanti ke depannya nih akan kita buat di awal bulan biar kalian ada referensi laptop yang bisa kalian check out di harga-harga yang kalian cari. Dan kenapa kalian harus beli laptop second? Bukan harus sih. Kenapa? Apa alasan kenapa kalian harus beli laptop second? Kok harus lagi sih? Ya karena kita tahu sekarang laptop baru yang i5 generasi 10, bukan generasi 10 ya, yang baru sekarang generasi 11 atau generasi 12 mungkin ya. Itu harganya cukup lumayan untuk beberapa orang itu kemahalan. Jadi karena ada opsi laptop second, jadi laptop second bisa dipilih. Utamanya kalau beli di gudang laptop pasti harganya kita kasih harga yang paling murah. Jadi sekian video kali ini. Jangan lupa kalau kalian suka di like aja, kalau nggak suka dislike tapi tetap subscribe.